Oke, senang sekali bertemu kembali bersama saya dan bersama kalian juga 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 masih di tata nama senyawa alkana. Nah, saat ini saya mau menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kalian yang muncul tentang tata nama senyawa alkana jika rantai karbon atau senyawa karbonnya memiliki cabang, yaitu gugus alkil baik metil, etil, atau propil. Nah, sekarang perhatikan gambar struktur hidrokarbon yang berada di depan. Diketahui struktur sebagai berikut. Kita yang pertama sekali tentukan rantai karbon C yang paling panjang. Nah, kalau pada gambar yang paling panjang ada rantai C sebanyak 5. Nah, kemudian bagaimana pemberian nomor pada rantai karbon, yaitu harus dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, posisi cabang berada di tengah, yang artinya kita bebas beri nomor dimulai dari kanan atau dimulai dari kiri. Oke? Nah, sekarang kita sepakati jikalau penomoran dimulai dari kiri, maka nomornya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, posisi cabang berada di atom C nomor 3. Oke? Nah, jikalau penomoran kita mulai dari kanan, saya balikan. Penomorannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetap posisi cabang ada di atom C nomor 3. Jadi dalam konsep ini penomoran bebas dimulai dari kiri atau dari kanan karena posisi cabang mendapat nomor yang paling kecil dan sama-sama nomor 3. Oke? Nah, sekarang nama dari cabang ini adalah CH3 yaitu metil. Sehingga penamaan struktur secara umum adalah yang pertama sekali adalah nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai paling panjang. Jadi di nomor berapa cabang? Nomor 3. Kemudian apa nama cabang? Adalah metil. Nah, apa rantai terpanjangnya? Kalau C sama dengan 5 adalah pentana. Maka nama struktur ini adalah 3 metil pentana. Sekarang perhatikan struktur yang kedua. Nah, jikalau disediakan struktur seperti ini, oke, kita harus cari rantai C yang paling panjang. Rantai C yang paling panjang adalah sebanyak 5. Oke? Nah, sekarang kita mau tentukan penomoran dimulai dari ujung kiri atau ujung kanan. Oke? Kira-kira dari ujung kiri atau ujung kanan? Jawabannya dari ujung kiri. Ya, jadi jawabannya adalah dari ujung kiri penomoran, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mendapatkan posisi cabang di nomor 2. Tapi kalau kita balikan penomoran dari mulai kanan, oke, kita balikan penomoran dari mulai kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada posisi cabang di nomor 3. Maka penomoran ini adalah salah. Sehingga otomatis penomoran harus dimulai dari kiri. Kita kembalikan penomoran dari kiri. Nah, sekarang kita mendapat cabang di atom C nomor 2 dan nomor 3. Di nomor 2, jenis cabangnya adalah metil. Di nomor 3 juga jenis cabangnya adalah metil, tetapi sebanyak 2, ke atas dan ke bawah. Nah, berapa macam jenis cabangnya adalah 1, yakni metil. Berapa banyaknya adalah 3, maka disebut dengan trimetil. Bagaimana penamaan untuk senyawa ini secara rumus umumnya atau tata nama senyawanya? Maka sebutkan dulu nomor cabang, nama cabang, lalu rantai terpanjang. Nomornya adalah 2, 3, 3, trimetil pentana.
Selanjutnya, perhatikan untuk struktur berikut. Perhatikan struktur yang paling atas. Kita mau latihan supaya mengasah kemahiran kamu dalam tata nama senyawa alkana. Kalau seperti ini namanya yang paling atas, penomoran dimulai dari kiri. Sehingga cabang berada di nomor 2. Ada lagi cabang yang lain? Oke, tidak ada lagi cabang yang lain. Maka nama untuk struktur yang paling atas adalah 2-metil pentana. Sekarang struktur yang nomor 2. Saya mau tanya, kira-kira berapa rantai C yang paling panjang yang kita peroleh dari gambar? Berapa? Ya, ada 4. Ya, jadi rantai yang terpanjang atau rantai induknya itu adalah 4. Selebihnya adalah cabang. Nah, bagaimana penomorannya? Penomorannya apakah dimulai dari kiri atau dimulai dari kanan? Sekarang lihat strukturnya. Kalau kita mulai penomoran dari kiri, 1, 2, 3, 4, maka diperoleh cabang di nomor 2. Sebaliknya, kalau kita mulai dari kanan, ya, 1, 2, 3, 4, kita peroleh cabang di nomor 2. Jadi, posisi ini adalah simetris atau penomoran dari kiri atau kanan itu sama saja. Nah, jadi terserah kamu. Oke, kita kembalikan penomoran dari kiri. Nah, adakah cabang yang terletak di sana? Ya, ada cabang sebanyak 2. Di nomor 2 dan nomor 3. Apakah nama cabangnya? Metil dan metil. Maka penamaan untuk senyawa ini secara umum adalah 2,3 dimetil butana. Karena C-nya sebanyak 4, maka nama panjangnya adalah butana. Nah, perhatikan struktur yang ketiga. Kalau struktur yang ketiga sudah otomatis penomoran dimulai dari kanan. Karena kita akan peroleh cabang di nomor 2. Kalau kita beri nomor dari kiri, kita akan peroleh cabang di nomor 3. Nah, sekarang kita mulai penomoran dari mulai kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Adakah cabang yang kita temukan? Ada di nomor 2 dan di nomor 3. Apakah nama cabang yang kita temukan? Di nomor 2 ada metil, sedangkan di nomor 3 ada etil. Bagaimana penulisan nama secara strukturnya ini atau secara tata nama senyawa? Ingat, penulisan nama cabang harus dimulai dari yang paling dekat dengan abjad. Jadi ada metil di sana, ada etil di sana. Penulisan yang pertama sekali harus sesuai abjad. Jadi E dulu baru M. Jadi etil dulu yang ditampilkan, baru metil. Nah, sehingga nama umum untuk struktur ini adalah 3 etil, 2 metil pentana. Oke? Nah, terakhir perhatikan untuk struktur berikut ini. Saya mau tanya, berapa paling panjang atom atau rantai C yang kita peroleh dari struktur ini? Berapa? Jawabannya adalah 7. Oke, kita mulai dari kiri. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kamu boleh belok ke atas atau belok ke bawah, yang penting rantainya tidak terputus. Penomorannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selebihnya adalah cabang. Saya kasih lingkar yang berupa cabang. Nah, ada cabang di sana yakni etil, metil, dan metil. Penomoran dimulai dari kiri atau kanan harus yang paling dekat dengan cabang. Yakni penomoran dimulai dari kanan. Oke.
Nah, untuk struktur berikut berarti nama strukturnya harus ditulis dulu etil baru metil sesuai dengan adat. Kemudian tentukan nomor sesuai dengan posisi cabang. Maka nama untuk struktur ini adalah 4, 5, dietil, 2, 3, dimetil heptana. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk tata nama senyawa hidrokarbon yang bercabang. Sampai di sini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.